Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabuli wal husul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadinir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi asba'i millatih min ahli sunnatihi wa jama'atihi khususan awliya wa sulaha ummatih wa ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutubi syar'iyyati wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutubi allati ta'allamna wa 'allamnaha wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa man istafadna 'indahu wa man ajazana minal mubtada ilal muntaha wa thumma ila arwah jami'i ulama'i nahdlatul ulama khususan muassisi wa musa'idiha wa muammiriha wa ila ruhi muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinir rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna qalban khashi'a wa 'aynan dami'a wa nuran sati'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa 'afiyatan min kulli bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para ikhwah, para ahbab, rekan-rekan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Duku Puntang, wabil khusus Ketua Tanfidiyah yang pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, Rabu awal Januari ini kita bisa mengawali kajian yang insya Allah mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah untuk bisa rutin kita lakukan setiap malam Rabu. Seperti yang direncanakan, kajian kita pada Rabu pertama dan kedua adalah kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh Mustafa Dib Al-Bugha, ulama berkebangsaan Syria. Beliau sampai saat ini masih hidup. Umur beliau sekarang ini sudah lebih dari 80 tahun. Beliau mengawali pendidikannya di pondok pesantren At-Tawjihul Islami yang diasuh dan didirikan oleh Syekh Hasan Habannakah. Pesantren yang dulu juga ditempati oleh almarhum Asy-Syahid Profesor Dr. Said Ramdhan Al-Buti.
Setelah beliau menyelesaikan pendidikan di pesantren At-Taujihul Islami, kemudian beliau masuk ke perguruan tinggi, tepatnya di Jami'ah Dimashq, sampai selesai S1. Kemudian untuk master dan doktor beliau selesaikan di Universitas Al-Azhar, Mesir, Kairo. Beliau dikenal di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan hanya sebagai seorang faqih, bukan sekedar seorang pakar fikih, akan tetapi beliau dikenal sebagai sosok ulama yang mutafannin. Mutafannin itu artinya menguasai sekian banyak disiplin ilmu. Bahkan kalau kita melihat karya-karya beliau, itu beliau menulis kitab dalam masalah fikih ini bukan hanya yang berhaluan madhab Syafi'i. Untuk kitab yang mengacu pada madhab Syafi'i, diantaranya beliau mensyarah kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, yang kemudian beliau beri nama At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib. Beliau juga menyusun kitab Al-Fiqhul Manhaji. Bahkan saya melihat biografi atau tarjamah beliau, beliau juga menyusun kitab tentang fikih Hanafi, menyusun kitab tentang fikih Hambali, dan menyusun kitab tentang fikih Maliki. Dan beliau juga menyusun kitab tentang Madzhabul Arba'ah. Karangan-karangan beliau dalam bidang usul fikih cukup banyak, dalam bidang hadis. Bahkan kalau kita melihat tahqiq beliau itu luar biasa. Beberapa kitab tafsir selesai ditahqiq oleh beliau. Jadi disimpulkan bahwa Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugho adalah ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mutafannin, menguasai sekian banyak disiplin ilmu. Namun dari sekian banyak keterangan tentang beliau yang Al-Faqir wal Mudhnib baca, sayangnya beliau tidak tercatat sekalipun pernah berkunjung di negara kita yang tercinta Indonesia ini. Beliau beberapa kali mengunjungi negara-negara yang ada di Asia, terutama beliau sering mengadakan kajian di Malaysia. Kenapa Al-Faqir memilih kitab ini? Pertama, karena kitab ini mengurai kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab yang sudah diakui dari dulu sampai sekarang. Kitab Matnul Ghayah wa Taqrib ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja'. Beliau termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang cukup panjang. Saya baca dalam manaqib beliau dan saya simpulkan bahwa Al-Qadhi Abu Syuja' min awakhiril mutaqaddimin wa min awailil mutaakhirin. Beliau kategori ulama mutaqaddimin akhir, dan beliau juga termasuk awal-awal ulama mutaakhirin. Ada istilah-istilah dalam fikih Syafi'i, dan banyak kitab yang berbicara tentang mustalahat-mustalahat yang dipakai dalam fikih Syafi'i. Salah satunya ditulis oleh ulama Nusantara yang pernah menduduki sebagai Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, almarhum birahmatil hayyil qayyum Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Dr. Sahal Mahfudz Kajen Pati. Beliau punya kitab namanya As-Samaratul Hajiniyah, buah-buah Kajen Pati. As-Samaratul Hajiniyah. Kitab ini berisi keterangan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam fikih mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita belajar fikih Syafi'i itu ada istilah-istilah,
baku yang mesti kita paham. Istilahnya ada kalimat al-asah, ada kalimat al-aujah, ada kalimat al-muttajih, ada kalimat an-nas, ada kalimat al-madhab. Ini maksudnya apa? Atau dalam fikih Syafi'i kita menemukan qolal imam, tidak disebutkan orangnya siapa, maka yang dimaksud al-imam ini siapa? Ketika dalam fikih Syafi'i misalnya kita menemukan bahasa wakila dengan wafi qaulin, apa perbedaannya? Istilah-istilah ini diantaranya dijelaskan oleh almarhum Hadratus Syekh Mbah Kiai Sahal Mahfud di dalam kitabnya As-Samaratul Hajiriyah, termasuk istilah salaf, istilah kholaf, istilah mutaqaddimin, istilah mutaakhirin. Salaf dengan mutaqaddimin itu beda, sebagaimana kholaf dengan mutaakhirin itu juga tidak sama. Istilah salaf itu digunakan untuk ulama abad ketiga Hijriyah, kurun sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Menurut pendapat yang bisa dijadikan pegangan, satu kurun itu sama dengan 100 tahun, 100 abad. Jadi ketika dikatakan 3 abad pertama atau 3 kurun pertama, maka yang dimaksud adalah era sahabah, era tabi'in, era tabi'it tabi'in. Setelah itu maka sebutannya berganti, bukan lagi ulama salaf tapi ulama kholaf. Sedangkan istilah mutaqaddimin dan mutaakhirin, istilah mutaqaddimin dan mutaakhirin itu digunakan untuk ulama yang hidup pada 5 abad pertama. Sebutannya mutaqaddimin. 5 abad pertama. Jadi mulai dari era sahabat sampai 500 Hijriah, maka mereka disebut ulama-ulama mutaqaddimin. Setelah 500 Hijriah ke sini, maka sebutannya berganti menjadi mutaakhirin. Pengarang kitab Takrib Al-Qadhi Abu Syuja' itu kalau kita lihat dari tahun lahir beliau dan wafat beliau, maka bisa disimpulkan beliau itu min awakhiril mutaqaddimin wa min awailil mutaakhirin. Jadi beliau lahir itu sebelum 500 Hijriah dan wafat setelah 500 Hijriah, di usia yang cukup sepuh, 160 tahun. Pengarang kitab Takrib ini usianya 160 tahun. Dan yang membuat luar biasa, di usia 160 tahun itu seluruh organ tubuh beliau masih berfungsi dengan baik. Matae masih awas, kupinge masih krungu, untue masih wudu, melakue masih tegak. Padahal usianya 160 tahun. Kalau orang biasa, jangankan 160 tahun, 60 tahun ke sana, wah ya wis, mata ya mulai kotok, iya, untu pada entok, rambut rontok, kuping kopok, boyok encok, dengkul teklok, watuk ngoklok. Dan ketika Al-Qadhi Abu Syuja' ditanya, kenapa seusia 160 tahun itu tubuh beliau masih fit, organ-organ beliau masih berfungsi dengan baik, maka jawaban beliau yang subhanallah, apa kata Qadhi Abu Syuja'? Hafidtuha fi syababi fahafidhahallahu inda kibari sinni. Saya selalu menjaga semua anggota tubuh saya ketika saya masih muda.
Saya jaga jangan sampai organ tubuh ini digunakan maksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tangan saya jaga jangan sampai maksiat. Kaki saya jaga jangan sampai maksiat. Demikian mata saya, telinga saya. Maka ketika usia saya sudah sepuh, semua organ tubuh saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan yang menarik lagi, Al-Qadhi Abu Syuja' itu di samping beliau seorang mudarris, seorang pengajar, beliau juga punya karir birokrasi. Beliau disebut qadhi karena memang beliau pernah menduduki posisi sebagai hakim. Bahkan dalam manaqib yang saya baca, beliau juga pernah menduduki posisi sebagai wazir, salah satu menteri. Jadi pernah menjadi hakim, pernah menjadi menteri. Tapi di saat beliau resign, mengundurkan diri, di sisa umurnya beliau wakafkan untuk berkhidmah menjadi pelayan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wakafkan sisa hidupnya untuk berkhidmah di Masjid Nabawi, masjid di mana dulu di situ tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta tuwaffi, sampai beliau wafat. Dan luar biasa, karena kehidupannya yang memang begitu wirai, begitu tulus, begitu ikhlas, pengabdiannya kepada agama, pengabdiannya kepada Rasulullah. Subhanallah, tercatat kitab beliau. Dalam catatan yang saya baca itu setidaknya ada 2 kitab yang berhasil ditulis oleh beliau. Yang pertama kitab Al-Iqna', tapi bukan Iqna' yang ditulis oleh Al-Imam Khatib Asy-Syirbini. Bukan Al-Iqna' fi halli al-fadhi matni Abi Syuja', bukan. Pertama Al-Iqna', yang kedua kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Dan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib ini saya berani mengatakan semua pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama pasti mengajarkan dan mempelajari kitab Takrib ini. Bukan hanya kalangan santri yang belajar kitab Takrib, tapi para ulama memberikan khidmat khusus kepada kitab Takrib. Terbukti kitab matan fikih yang paling banyak memiliki syarah adalah Takrib. Mulai dari syarah yang dulu sampai syarah yang kekinian. Kita kenal yang biasa diajarkan di pesantren, ada Fathul Qaribil Mujib. Itu adalah syarah Takrib. Kita kenal ada Tausyih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bantani, seorang pendekar kitab dari ujung kulon, Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Kemudian ada Hasyiyah Al-Bajuri, ada Kifayatul Akhyar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar, ada kitab Al-Iqna' fi halli al-fadhi matni Abi Syuja', yang kemudian Al-Iqna' ini dihasyai oleh Al-Imam Al-Bujairimi menjadi Hasyiatul Bujairimi 'alal Khatib. Ada lagi kitab Hasyiatul Ghayah 'ala matnil Ghayah, termasuk kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib adalah kitab kekinian yang memberikan komentar terhadap kitab Takrib tersebut. Dan saya juga bawa syarah Takrib yang kekinian, pengarangnya sampai sekarang masih hidup, salah satu pengajar dan dosen di Universitas Al-Azhar. Saya dapat hadiah kitab ini, namanya kitab Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syuja', ditulis oleh Syekh Hisham Al-Kamil Ahmad. Ini semua menunjukkan bahwa kitab Takrib itu kitab yang barokah. Bahkan seorang santri belum diakui keilmuannya dalam fikih kalau dia belum ngaji Takrib. Apalagi kalau sekedar ngajinya lewat Google. Loh. Ini menunjukkan bahwa beliau mengarang kitab ini ikhlas. Terbukti apa?
banyak ulama-ulama dan para santri yang subhanallah, beliau wafat itu di tahun 500 sekian Hijriah. Sudah sekian ratus tahun. Sekarang sudah 1400, hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Beliau sudah meninggalkan, tapi kitab ini tidak pernah ada satupun orang yang mengatakan takrib sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Subhanallah. Terbukti ulama-ulama kekinian pun masih doyan mensyarahi kitab takrib. Ini luar biasa. Itulah kenapa alasan Al-Fakir memilih kitab ini. Mudah-mudahan berkah kitab takrib yang luar biasa ini luber ning kula sampeyan kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah pengantar singkat tentang pengarang kitab Matnul Ghayah wa Takrib, juga pensyarahnya Asy-Syaikh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Sebetulnya kalau kita jelaskan masih banyak kisah-kisah menarik, terutama tentang pengarang kitab takrib ini. Tapi baiklah, kita mulai saja pengajian malam hari ini. Karena tempatnya di gedung KBNU, maka model ngajinya ala NU. Jadi ketika ada tokoh-tokoh NU, kiai-kiai NU ngaji disiarkan langsung baik melalui YouTube atau Facebook, kemudian masih menggunakan utawi iki-iku, itu bukan berarti beliau-beliau tidak bisa ngaji model tokoh-tokoh dan ustadz sekarang. Bukan berarti tidak bisa. Bisa. Jadi sing bisa utawi iki-iku, insya Allah 90% bisa model ngaji orang sekarang. Tapi yang ngajinya langsung terjemah, alhamdulillah segala puji lillahi, itu milik Allah Al-Qaili yang berfirman fi kitabihi, di dalam kitabnya, belum tentu bisa ngaji utawi iki-iku kang apane hale ing dalem. Kenapa saya masih tertarik dengan metode utawi iki-iku, Kiai Asep? Al-Maghfurlah guru saya, Al-Habib Muhammad Abdul Qadir bin Syekh bin Yahya. Jadi nama lengkap Habib Muhammad itu sebetulnya Muhammad Abdul Qadir. Itu beliau sangat mengkampanyekan model ngaji utawi ikiku. Pernah satu ketika, satu hari ada seorang tokoh, bahkan beliau salah satu pengurus di PC, datang ke tempat Al-Fakir. Itu kemudian cerita bahwa saya sampai sekarang masih khidmat di pesantren ini, saya masih khidmat di pondok ini, karena saya langsung mendapat pesan dan wasiat dari Kang Ayib Muh. Saya tanya, apa pesannya? Tolong kamu ikut bantu di pondok itu, sebab di pondok itu nggak ada yang bisa utawi ikiku. Nanti biar yang pakai utawi ikiku kamu, jangan sampai utawi ikiku itu ditinggalkan. Masya Allah. Nah itu karenanya nanti model ngajinya ya model ngaji pesantren, walaupun ini mayoritas sudah alumni pesantren, ya hitung-hitung nostalgia lah. Ini. Dan untuk para kiai yang hadir baik dari jajaran syuriah maupun tanfidiyah, pangapunten kula mboten ngaji teng panjenengan kabeh, tapi kehadiran panjenengan semua di sini adalah saya harapkan untuk mentasheh bacaan dan keterangan saya yang sekiranya itu dianggap tidak tepat. Makanya kula ngejak sebagian santri tek niati di samping nyiaraken gedung NU, pengen diaku dari santri ya Hadratus Syekh Mbah Kiai Hashim Asy'ari, utamai kula tek niati mulang santri dewek. Dene ana wong sejen sing melu ngaji, mangga. No, syukur-syukur kiai-kiai pada gelem hadir nasheh ngaji kula. No, aja sampai kula ngaji bener jare dewek. Hari anak kiai kan, wah luar biasa. Makanya kula niki tujuane min ajli an ata'allam wa min ajli an uqawwam. No, tujuane belajar ya ambir dilempengaken, bukan ana bengkak-bengkoke kah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Al-qaili fi kitabih falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Alhamdulillahi utawi sakabehane puji. Kapan ale didadekaken al lil istighraq. Alhamdulillahi utawi jinise puji. Kalau alnya dijadikan al jinsiyah, dua-duanya boleh. Iku lillahi kedua Allah wahdahu hale esa Allah, hale tunggal Allah. Sifatnya Allah al-qaili kang ngendika fi kitabihi ing dalam kitab Allah. Allah ngendika falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Maknane falaula nafara mongko mbok yoho budalan. Falaula nafara mongko mbok yoho budalan min kulli firqatin saking saben-saben golongan, minhum saking muslimin sahabat ketika itu. Sopo kang budalan sopo ta'ifatun sekelompok, sak golongan. Untuk apa? Yang tersisa ini, kalau sekelompok dari mereka pergi, liyatafaqahu supaya pada ngudi-ngudi faham. Sopo ta'ifah ukhra fid dini ing dalam masalah agama. Surat At-Taubah ayat 122. Biasanya kapananan kiai NU beliau akan disebut ayatnya. Nah, iya. No. Dalile ambir gelem deres Quran ngulati dewek. Padahal pancen saking bliwuruhun ku. Lah karena kebetulan di sini ditulis ayatnya ya sudah. Wassalatu tambe rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambahe rubah keselamatan iku alaman muga tetep ingatase wong la nabiyya kang ora nana nabi iku maujud ba'dahu ing dalam sakwise man sifate man la nabiyya ba'da alqaili kang ngendika fima ing dalam hadis utia kang den paringi sapa man bayane mauti min jawami'il kalimi nyatane piro-piro kalimat kang ngumpulaken. Yang dimaksud jawami'il kalim adalah ungkapan-ungkapan yang simple tapi padat. Ngendikane Kanjeng Nabi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man utawi sapane wong iku yurid ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan man Allah ngersakaken khairan ing kebagusan kang sempurna. Makna sempurna ini dipahami dari bentuknya yang nakirah. Jawab man yufaqih mongko mahamaken sapa Allahu ing man difahamaken fid dini ing dalam masalah agama. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Itu istilah yang digunakan untuk hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak diragukan hadis ini sahih. Wa ala alihi lan ingatase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan para sahabate Kanjeng Nabi waman lan wong tabi'a kang manut sapa manhum ing Kanjeng Nabi alihi wa sahbih oleh manut bi ihsanin kelawan gawe bagus. Tali fafaqiha faquha faqaha. Priwen mat saya? Kang Ghazali, faqaha faqiha faquha. Oh. Kena kabeh. Kata fiqih itu ketika diambil dari madhi faqiha yafqahu mimbabi alima ya'lamu, maka artinya ai fahima. Fa faqiha mongko faham sopo man. Bisa juga diambil dari faqaha yafqahu mimbabi fataha yaftahu. Dan ini sudah memenuhi syarat.
Apa? Lam fi'ilnya berupa salah satu huruf halak. Sebab ketika mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, ain fi'il atau lam fi'ilnya bukan huruf halak, maka kategorinya syadz, seperti abaya'bah. Dan ini ha adalah salah satu huruf halak. Bisa diambil dari faqaha yafqahu. Maknanya sudah beda. Kalau faqiha yafqahu sekedar faham, tapi kalau faqaha yafqahu idza sabaqa ghairahu fil fahmi. Ketika dia mendahului yang lain paham. Jadi ketika dia paham lebih dulu dari yang lain. Jadi ketika ada orang ngaji 10 orang, 20 orang, kemudian ada satu orang yang lebih dulu faham daripada yang lain, maka kalimatnya bukan faqihah tapi faqoha. Bisa juga diambil dari faquha yafquhu, mimbabi fa'ula yaf'ulu, mimbabi hasuna yahsunu. Kalau diambil dari faquha yafquhu, maka artinya idza sara al-fiqhu sajiyatan wa tabi'atan lah. Bahwa fikih itu sudah melekat menjadi jiwanya, sudah menjiwai, sudah melekat. Nah itu, maka yang faquha yafquhu itu yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi dari faqiha sampai ke faqoha baru faquha. Ngaji kiai kudu mekonon. Fi dinillahi dalam agamanya Allah azza wa jalla. Azza halim maha luhur sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Aja sampai ngaji apa nih KBNU Kecamatan Duku Puntang, ngaji syarah takrib. Wah, takrib sih bolak-balik ping pitu ngaji. Delengen dengan ngaji. Pada beli karo bengen ngaji takrib. Oh, kan konon kudu mekonon KBNU Duku Puntang asale. Iya. Fa'alima mongko ngerti sapa man, wa 'allama lan mulangaken sapa man. Pun kita berhenti sejenak di sini. Alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah yang Maha Esa, al-qaili yang berkata di dalam kitab sucinya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Awal ayat, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ini awal ayat. Ayat ini kalau kita lihat dalam asbabun nuzul, kondisi yang melatar belakangi ayat ini turun, itu adanya keadaan dan seringkali Rasulullah memberikan kecaman-kecaman kepada orang-orang munafik yang seringkali mereka diajak berperang tidak mau, atau sudah berangkat di tengah jalan balik lagi. Seperti kasus perang Uhud. Mereka sudah siap, sampai di tengah jalan balik maning. Bukan sekedar pulang lagi, memprovokasi yang lain untuk pulang. Bahkan sempat salah satu sahabat senior ahli Quran, Ubay bin Ka'ab, pernah beliau diajak perang oleh Rasulullah, itu tidak berangkat dan turun kecaman. Sampai Ubay bin Ka'ab itu sedih, gelisah, nangis. Baru bisa tersenyum setelah ada ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita merasa bersalah, menyesal, bertaubat, maka semua yang sudah lewat itu seperti tidak pernah ada. Jadi kalau sudah taubat, maka apa yang pernah ada itu dihapuskan seperti tidak pernah ada. Jadi ada satu kondisi di mana Rasulullah menyerukan untuk pergi jihad, ya, jihad saat itu perang, saat itu loh. Tapi kemudian jihad ini jangan dimaknai hanya perang. Perang itu salah satu bentuk perwujudan jihad. Jihad bukan hanya perang. Ngaji, belajar di pesantren bagian dari jihad. Berjuang, berdakwah di jalan Allah, membangun kesejahteraan bagian dari jihad. Bahkan ada seorang ulama Mesir itu mengatakan begini,
kanal jihadu qadiman tahayyu'an nafsi lil mauti fi sabilillah wa kana haditsan tahayyu'an nafs lil hayati fi sabilillah. Jihad orang dulu adalah kesiapan diri mati di jalan Allah. Tapi jihad orang sekarang bagaimana kita bertahan hidup di jalan Allah. Beda tidak? Beda. Jadi orang dulu jihad adalah bagaimana kita siap kalaupun harus mati di jalan Allah. Sekarang ini jihadnya tidak lagi seperti itu. Jihadnya sekarang adalah bagaimana kita bisa bertahan hidup di jalan Allah. Di jalan Allah. Jadi artinya yang terpenting itu di jalan Allahnya. Mau kita mati, mau kita hidup di jalan Allah. Jangan sampai kemudian kita pengen mati syahid, bukan di jalan Allah. Masa mati syahid jadi jalan tol cah? Loh. Pengen jalan Tamrin mati syahid. Syahid di sengendi, hari syahidku di jalan Allah, bukan di jalan tol. Loh. Ini. Baik. Kita kembali. Falaula nafara min kulli firqatin ini diturunkan dengan latar belakang keadaan di mana orang-orang yang diajak jihad itu merasa berat. Bahkan ketika mereka berangkat di tengah jalan pulang lagi. Bahkan sudah hampir berhadapan dengan musuh, kelihatan musuhnya lebih banyak, persenjatanya lebih lengkap. Pada baik karo nyetoraken nyawa balik bae maning. Loh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah untuk jihad dalam arti perang. Akhirnya ketika Rasulullah mengecam mereka-mereka yang tidak mau berjihad ini, ada tekad di hati para sahabat. Bismillah, pokok kapan arpan perang siap. Pokok kapan anak ajakan perang siap. Sampai kita lihat dalam sejarah ya. Dalam sejarah itu anak sahabat arpan mangan korma. Arpan mangan korma ini masyhur di dalam banyak kitab tafsir, kitab-kitab sirah dijelaskan. Arep mangan korma. Tiba-tiba genderang perang ditabuh, seruan ajakan untuk perang ditabuh. Orang ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, panggilan perang. Seandainya saya berangkat sekarang dan saya mati di jalan Allah, apakah saya dapat surga? Kata Rasul, "Na'am." Iya, itu langsung pergi, musuh langsung diterobos. Subhanallah, dan dia mati di medan perang. Dan ketika mayatnya ditemukan, itu korma yang dia makan belum sempat ditelan, masih nyengkal ninguntu. Masya Allah. Saking semangatnya. Karena Kanjeng Nabi ngecam mereka-mereka yang tidak mau berangkat perang ini, dikecam. Lah, karena adanya kecaman semacam ini, maka sahabat pengen mangkat kabeh sing imane kuatku. Ketika mereka semua ingin berangkat, turun ayat wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Bagian muni kongkon perangga aja mangkat kabeh. Kok kapan mangkat kabeh? Sing jaga wong wadonan ning omah sapa? Sing jaga anak sapa? Sing jaga omah sapa? Toli sing ngarane perang, beli mesti Kanjeng Nabi melu. Kadang-kadang Kanjeng Nabi tidak ikut. Kalau Kanjeng Nabi turut serta namanya ghazwah. Kalau Kanjeng Nabi hanya mengirimkan tentara tidak ikut namanya sariyah. Maka kalau kita belajar kitab Khulasa Nuril Yakin, itu kan disebutkan jumlah ghazawatnya Rasulullah berapa, jumlah saroyanya Rasulullah berapa. Karena beda. Sariyah itu peperangan yang Rasulullah tidak ikut. Nah itu di sini. Ketika Rasulullah itu hanya mengirimkan tentara, kemudian yang menemani Rasulullah di Madinah siapa? Jadi jangan pergi semua. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Aja lunga kabeh. Mbok yoho, dari tiap-tiap golongan itu ada sekelompok, ada satu komunitas yang tetap tinggal di Madinah. Utamanya untuk apa? Agar mereka belajar memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini kene.
Jadi dipadukan antara jihad melawan musuh dengan jihad tolabul ilmi liyatafaqahu. Maka Sayyid Tantawi di dalam tafsirnya beliau mengatakan ayat ini berarti telah menyatukan, telah mengumpulkan antara dua kemaslahatan. Yang pertama adalah maslahatud difa' 'anid din bil hujjati wal burhan. Yang kedua maslahatud difa' 'anid din bis sayfi was sinan. Jadi agama itu akan eksis bukan hanya dengan melalui perang. Bahkan kalau kita berbicara tentang perang, ini penting saya uraikan lebih panjang karena sekarang banyak orang yang katakanlah dalam dua tanda petik mu'alaf, iya, kenal Islamnya baru seminggu 2 minggu tapi semangat jihadnya luar biasa. Kepengennya gegere mati baik, syahid baik. Iya. Ya mending lah mau dia syahid, lamun sangit kan siapa sih tanggung jawab gini. Iya, njaluk dulu karo siapa coba. Nah ini, makanya begini, ayat ini penting sekali untuk saya paparkan. Kenapa? Karena ayat ini menyatukan antara membela agama bil hujjati wal burhan dengan dalil, berarti melalui belajar, kemudian difa'aniddin membela agama bisayfi wassinan dengan pedang dan tombak. Jadi dua-duanya. Artinya apa? Artinya bahwa ada isyarah bahwa semangat keberagamaan kita, ghirah keagamaan kita itu harus didukung dengan pengetahuan agama yang cukup. Jangan sampai kita itu hanya semangat beragama tapi pengetahuannya nol. Sekarang ini banyak loh. Uangku gaya, kapan muni dijak persoalan beragama. Ayo kumpulkan galang dana Palestina. Semangat. Kapan ana uang beli melu nyumbang, wah munafik kafir untuk Palestina saudara kita, kenapa tidak nyumbang? Semangatnya luar biasa, tapi ternyata suruh baca Fatihah nggak mampu baca Fatihah, mujawwad mushahhah. Iya, ditanya tentang masalah agama nggak paham. Dia kenal agama ke pokok melu pesantren kilat setengah bulan loh. Ini, jadi ada maksud bahwa ayat ini ketika ada yang berangkat perang, ada yang belajar agama, berarti semangat keberagamaan itu harus diimbangi dengan ilmu. Harus diimbangi dengan ilmu. Tafaqquh fid din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat salam semoga senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelahnya. Maka Rasulullah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ada yang membaca wa khatiman nabiyyin. Al-Qaili yang berkata fima utiya min jawami'il kalim. Jadi Rasulullah itu diberi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Riwayatnya macam-macam. Ada yang 5, ada yang 6, ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabi tapi tidak diberikan kepada Nabi yang lain sebelumnya. Salah satunya adalah kanjeng Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu ungkapan yang simpel tapi padat makna. Di kanjeng Nabi ku kapan ngendikan, kapan dawuh blilokan bertele-tele. Apa maning sampai muter beli karuan sampai wong sing ngrokakane puyeng kabeh. Pertama wis arepan paham, akhir-akhir malah beli paham saking akeh muter-muter. Ini. Kanjeng Nabi enggak simple. Contoh. Kanjeng Nabi kapan ndonga
Belilokan dakwah. Kanjeng Nabi doa simple. Di antara doa Rasulullah yang dinilai oleh para ulama termasuk jawami'ul kalim beliau. Kanjeng Nabi doa makanan. Allahumma inni as'aluka khairama Allahumma inni as'aluka khairama ta'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu yang terbaik dari apa yang kau ketahui. Oke ten, tunggu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma a'lam wa ma la a'lam. Wa a'udzubika min syarri ma a'lam wa syarri ma la a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan yang aku tahu dan yang tidak aku tahu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang aku tahu dan keburukan yang tidak aku. Yang kita tahu dengan yang tidak kita tahu lebih banyak mana? Kan lebih banyak yang kita tidak tahu. Tapi pokoknya arep sing kita weruh sing beli weruh tak jaluk kabeh. Ke arane simple. Itu kalau dijabarkan luasnya luar biasa. Contoh maning. Kanjeng Nabi dawuh al-ma' minal ma'. Kanjeng Nabi dawuh al-ma' minal ma'. Ini kalau diterjemahkan secara letterlek, wah ini bahaya ini. Kanjeng Nabi itu ngomong apa? Al-ma'u minal ma', air dari air. Maksudnya apa coba? Paham lagi kira-kira? Air dari air. Loh. Ini maksudnya, yang dimaksud oleh Nabi adalah bahwa mandi menggunakan air itu wajib ketika kita keluar air mani. Cuman lamun ngomong Quran tak kedawan. Jadi Kanjeng Nabi dengan simbol al-ma' minal ma'. Nah ini namanya jawami'ul kalim. Nah. Rasulullah itu mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam masalah agama. Masya Allah. Jadi orang ini bisa ditandai. Orang kalau dikehendaki baik oleh Allah, maka tandanya orang itu akan difahamkan dalam masalah agama. Kali-kali kan dijak ngaji mangkat, dijak bahsul masail mangkat. No. Aja kun sih dijak ngaji, oh kau dingin baik lah. Iya, kau nyusul, iya. Beli buruk, dinteni sampai peragat, lah kau nyusul. Iya, tapi kapan waya luruh berkat, lah malah kan si nyamper gantian. No. Saya baca dalam kitab yang ditulis oleh salah satu ulama Nusantara, Musnidud Dunya, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Namanya kitab Al-Fawaidul Janiyah Hasyiyah Mawahibus Saniyah Syarah Faraidil Bahiyah fil Qawaidil Fiqhiyah. Ketika menjelaskan hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Syekh Yasin Padang, kalimat khairan itu bentuknya nakiroh. Artinya apa? Artinya kebaikan yang agung, kebaikan yang sempurna, bukan kebaikan biasa. Dan kebaikan yang agung dan sempurna itu adalah pada saat orang mati bisa membawa iman Islam ala husnil khotimah. Itu berarti orang betul-betul yakin mendapatkan khairan. Kalau sekarang kan kita belum yakin ini. Masya Allah. Itulah kenapa ulama-ulama kita mengatakan bahwa ketika dengan tetanggamu yang berbeda agama, jangan kau katakan kafir. Karena siapa tahu loh, minggu depan kamu yang berganti agama, dia yang dapat hidayah masuk Islam.
Na'udzubillah wal'iyadzubillah min dzalik kalau kita sampai berganti agama. Itu. Apa? Saudara kita non muslim. Itu santunnya. Karena apa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Jadi penentuan amal kita itu nanti di ending. Nanti di akhir. Kalau memang akhir kehidupan kita berhasil membawa iman Islam, mati husnul khotimah, baru berarti kita mendapatkan khairan. Oleh karenanya mendapatkan khairan ini bisa diupayakan, bisa diikhtiari. Apa sih? Orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan ini adalah orang yang difahamkan Allah masalah agama. Berarti kalau kita ingin mendapatkan khairan, ayo belajar agama. Dan ini sangat sinkron ketika kita komparasikan, kita bandingkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa? Karena dengan mencari ilmu berarti dia sedang berusaha agar menjadi orang yang yufaqihu fiddin. Coba Hadratus Syekh Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan, itu beliau ulama NU yang tidak diragukan kewaliannya. Kenapa? Karena ada kisah beliau ketika mengadakan acara peringatan Maulid. Itu pas Mahallul Qiyam, semua ulama-ulama besar yang hadir, termasuk Mbah Kiai As'ad Syamsul Arifin, Asem Bagus Situbondo, Mbah Kiai Ahmad Siddiq Jember. Dua-duanya pernah menjadi Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Para habaib hadir ketika Mahallul Qiyam, semua berdiri. Giliran Mbah Kiai Hamid sebagai tuan rumah duduk saja. Akhirnya selesai acara, ditanya oleh Mbah Kiai Ahmad Siddiq, "Mbah, sampeyan itu gimana? Sebagai tuan rumah yang lain ketika Mahallul Qiyam berdiri hormat, menyambut kedatangan Rasulullah, sampeyan sebagai tuan rumah malah duduk saja." Jawaban Mbah Hamid ketika itu apa? "Mbah Yai Siddiq, Mbah Yai As'ad, saya itu bukan tidak mau berdiri. Saya ingin sekali berdiri, saya ingin sekali hormat ketika melihat Rasulullah datang. Tapi apa mau dikata, lutut ini tidak kuat saya angkat karena Rasulullah ketika hadir langsung berada di depan saya." Masya Allah, coba. Beli ngimpi makonanku. Iya. Beli ngimpi, melek-melekan, yakodotan. Loh coba. Orang wali sengendi kan konon loh. Iya. Yang uang aja bara bisa ketemu karo Kanjeng Nabi, ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi be gawis luar biasa. Dijamin orang yang pernah mimpi bertemu dengan Nabi tapi ngimpinya jujur lo ya. Dudu bobadan lo ya. Engkau bobat ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi ya. Loh iya, jujur. Loh, ini itu ada jaminan dalam satu riwayat bahwa fasayaroni, orang itu pasti akan melihat saya. Kalimat akan melihat saya itu sebagian ulama ada yang mengatakan orang itu pasti bisa menziarahi Rasulullah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang itu entah kapan waktunya pasti akan melihat Rasulullah melek-melekan walaupun menjelang wafatnya. Tadi sing pernah ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi li, kali-kali kan waktu urip beli lokan ketemu karo Kanjeng Nabi, tapi pas arepan wafat Kanjeng Nabi teka adep-adepan. No. Tapi ya mau syarat ngimpi temenan. Iya, pon. Itu. Lah itu Mbah Yai Hamid itu, Mbah Yai Hamid, salah satu ulama Nusantara yang bisa berjumpa dengan Rasulullah yaqadhatan, melek-melekan. Itu beliau di tahun wafatnya
Setiap kali ada tamu yang datang, pesan beliau cuma satu. Ojo tinggal ngaji. Aja tinggal ngaji. Jangan tinggal ngaji. Kenapa? Oh ternyata orang ketika ngaji itu berarti dia sedang berada di jalan yang diridhoi oleh Allah dan untuknya dimudahkan jalan surga. Tadi lamun pegot karo ngaji surgae gegulat maning. Tilang-tilong maning. Itulah maha guru saya, Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syaikhu Masyayikhna, itu punya semboyan masalah ngaji. Beliau mengatakan maziltu toliban, selamanya saya pencari ilmu. Masya Allah, selamanya. Kenapa? Karena kalau status mencari ilmu, status ngaji ini lepas, kegulat maning suargae. Wis digampang-gampangan kilo dalane, no kari lempeng bae. Malah pegot luru dalan sejen, waya mending beli kesasar. Nah, ini kan persoalannya. Maka luar biasa. Ayo, terutama kegiatan-kegiatan NU itu disiarkan, kegiatan keagamanya dengan ngaji, bahsul masail. Di samping juga karena NU bukan melulu jam'iyatun diniyah, tapi juga jam'iyatun iqtisadiyah. Ya bagaimana kita membangkitkan ekonomi, bagaimana kita berpikir tentang kesejahteraan warga Nahdliyin dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan fa faquha fi dinillahi azza wa jalla fa alima wa 'allam. Berikut salawat dan salam itu dilimpah curahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti beliau-beliau dengan melakukan kebaikan, termasuk salah satunya apa? Belajar memahami agama sehingga akhirnya faham dalam agama, mengerti tentang agama dan setelah mengerti berbagi pengertian, mengajarkan kepada orang lain. Wa ba'du. Mungkin waktunya pirang menit. Kang Wawan. Selempore. Wah, iya. Wa ba'du. Ing dalam sakwise basmalah, hamdalah, salat salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Fa inna kitab matnil ghayati wat taqribi mongko setuhune kitab matan ghayah wat taqrib iku min khairi kutubil fiqhi, setengah saking luwih bagus-baguse piro-piro kitab fiqih asy-Syafi'i kang bangsa madhab Syafi'i. Bagus apae? Apane syaklan, bentuke, wa madmunan lan kandungane, kontennya. Fahuwa mengkautawi kitabu matnil ghaya wat taqrib ala sighari hajmihi, ingatase cilike bentuke kitabu matnil ghaya iku qadistamala teman-teman mengku apa kitabu matnil ghaya mengku memuat ala jami'i abwabil fiqhi, ingatase sekabiane piro-piro bab fiqih wa mu'zami ahkamihi lan ake-ake piro-piro hukum fiqih wa masailihi lan piro-piro masalah fiqih fil ibadati ing dalam piro-piro ibadah wal muamalati lan piro-piro nyambut gawe wa ghairi halan liyane al ibadat wal muamalat ma'asuhulatil ibarati ing dalam sertane gampange tembungku maksudnya redaksi. Redaksinya mudah. Wa jamalil lafzi lan indahe lafaz. Wa husnit tarkibi lan baguse susunan. Ila janibima maring sisiye perkara imtaza kang dadi beda apa kitabu matnil ghayah. Imtaza kang dadi beda apa kitabu matnil ghayah bihi kelawan ma bayane ma imtaza min taqsimatin nyatane piro-piro pembagian maudhu'iyatin kang bangsa tematik. Maudhu tafsir maudhu'i itu tafsir tematik. Tusahilu kang gampangaken apa taksimat, tusahilu kang gampangaken apa taksimat alal mutafaqqihi ing atase wong kang ngudi-ngudi faham
fi dinillahi ta'ala ing dalam agamane Allah Ta'ala, memudahkan idrakahu ing nemu kitab, wastihdarahu lan amri nekaaken kitab. Wayamtazulan dadi beda, dadi istimewa. Maka mahasiswa yang berhasil mendapatkan nilai yang luar biasa itu disebut dengan mumtaz. Apa hadzal kitabu iki kitab oleh beda istimewa bima kelawan perkara kataba kang netepaken. Kataba kang netepaken. Iki kae pada. Kataba kang netepaken sapa Allah Ta'ala lahu maring hadzal kitab, apa yang ditetapkan oleh Allah min qabulin nyatane diterima. Fatajidu mongko nemu sapa sira tullabal ilmi ing pira-pira wong kang luru ilmu, bahkan wal ulama alan para ulama qadiman ing dalam zaman dingin wa hadisan lan zaman anyar, kau temukan mereka semua muqbilina hale pira-pira kang madhep alaihi ing atase hadzal kitab. Apane darsan ndres, wa ta'liman lan mulang, wa fahman lan maham, wa hifdzan lan ngapalaken, wa idahan lan mertelaaken, wa syarhan lan jelasaken. Walamma kana lan ing dalem sumangsane ana apa hadzal mukhtasaru iki kitab kang ringkes, anaiku qasiran cendek ala dzikril ahkami ing atase nutur pira-pira hukum al fiqhiyati kang bangsa fiqih, dunat ta'arrudi ora ngaru biru, tidak menyinggung maksudnya, li adillatiha maring pira-pira dalil ahkam fiqhiyah. Sedangkan watullabul ilmi hale utawi pira-pira wong kang luru ilmu al yauma ing dalam iki dina alilil ahdil hudur iku tahfu kepengen berminat apa nufusuhum piro-piro atine tullabul ilm berminat ila akhdhil hukmi syar'iyyi maring ngalap hukum asyar'iyyi kang bangsa syara' oleh dialap muayyadan hale dikuataken bidalilihi kelawan dalile al hukmi syar'i. Atas dasar inilah raghibtu mongko demen sapa ingsun an akhduma ing nyenta khidmat sapa ingsun, ngladeni sapa ingsun dinallahi ing agamane Allah azza wa jalla, wa uqaddimu lan nyuguhaken sapa ingsun, mempersembahkan. Bahasa Arab kontemporer itu. No ya aja uqaddimu re maknane dinginaken bae. Wa uqaddimu lan nyuguhaken sapa ingsun, mempersembahkan sapa ingsun lisyababi maring pemuda al muslimi kang Islam al musaqqafi kang terdidik, wa kulli faqihin lan sekabiane ahli fikih, wa mutafaqihin lan wong kang belajar fikih. Saya persembahkan pada mereka semua hadzal kitaba ing iki kitab, alladzi ahabba kang demen, wah mulai promosi alladzi ahabba kang demen hu ing hadzal kitab sopal jami'u sekabiane, wa alifu lan seneng sapa jami'hu ing hadzal kitab, muzayyanan hali dipaes-paesi bil adillati kelawan piro-piro dalil, allati taj'alu kang dadekaken apa adillah hum ing al jami' ala basiratin ing atase waspada fi dinihim ing dalam agamane al jami', wa tazidulan nambai apa adillah hum ing al jami' nambai yaqinan ing yakin fi syariatihim ing dalam syariati al jami', wa tasabbutan lan mantep fi aqidatihim ing dalam aqidai al jami', wa mi'nanan lan tenang fi ibadatihim ing dalam pira-pira ibadah al jami', wastiqamatan lan istiqamah fi tasarrufatihim, istiqamah lempeng fi tasarrufatihim ing dalam piro-piro tindakane al jami', wa muamalatihim lan piro-piro nyambut gawe al jami'. Pun wa ba'du fa inna kitab matnil ghayati wat taqrib min khairi kutubil fiqh syafi'i syaklan wa madmunan. Sesungguhnya kitab Matan Ghaya wa Takrib ini tergolong kitab-kitab fikih yang berhaluan mazhab Syafi'i yang terbaik. Jadi tergolong kitab fikih mazhab Syafi'i yang terbaik.
Terbaik apanya? Syaklan, bentuknya. Wa madmunan, konten dan kandungannya. Fahuwa ala sighari hajmihi qad ishtamala ala jami'i abwabil fiqhi. Kitab takrib ini walaupun bentuknya kecil, tapi bisa dikatakan memuat seluruh bab-bab fikih. Coba bayangkan, kitabnya kecil, tapi tidak hanya berbicara tentang ibadah. Fikih itu kan dibagi ya, ada fiqhul ibadat, ada fiqhul muamalat, ada fiqhul munakahat, ada fiqhul jinayat. Mangkane kiai-kiai NU itu mengatakan pesantren itu sebetulnya perguruan tinggi. Kenapa? Karena yang dipelajari bukan satu disiplin. Bukan satu disiplin. Wong belajar takrib, gue belajar takrib. Mestine lamun belajar anuka ibadai beres. Mulai dari sholat sampai haji. Karena ibadat itu sampai haji. Wis. Muamale beres, wis ibadai beres. Sugi kabeh. Iya. Sugi kabeh. Wis dadi bos kabeh. Lah iya. Aneh kemudian ketika ada orang belajar takrib, belajar takrib, tapi beli dari bos-bos. Iya, awit tahun alif sampai tahun jim, pengen anak acara muktamar nih ngende, anak konbes nih ngende, mobilnya nyewa bay. Sekali-kali aja dari mustajir, coba enti kan wis ngaji syaratnya mukjir keding. Kamu ketika ngaji itu bukan hanya tentang orang yang menyewa, tapi juga kamu mempelajari apa saja syaratnya orang yang menyewakan. Iya, kunci ngaji tapi pengamalannya masih durung komplit kinki. Ngaji bab rohon, tapi awet tahun alif sampai tahun ain nggak diaken baik beli lo kan nerima gade. Statusnya jadi rohin terus. Kapan ente lu wis ngaji takrib jadi murtahin jadi gulai. Iya kan? Jadi artinya sebetulnya santri itu luar biasa. Pesantren NU itu luar biasa. Coba bayangkan, kita belajar semua, bukan hanya tentang jual beli, tentang ijarah, tentang rohan, tentang kirot, profit sharing. Mung baik yang santri ya maknanya nih. Faslun fil qiradi utawi kiku fasal fil qiradi ing dalam nerangaken marobati. Ya beli keren beli apa? Bareng tekaning kuliah fasal menjelaskan tentang profit sharing. Widih keren loh. Aduh, padahal gini hanya beda istilah saja sebetulnya. Ada muzaro'ah, ada musako, ada mukhobaroh. Coba. Bahkan tidak kalah mestinya santri ketika keluar dari pesantren dengan apa? Dengan mereka yang ketika kuliah ambil jurusan ahwal syakhsiyah. Kowe toli dadi sarjana syariat kah? Kerjain ning KUA. Iya, apa? Yang santriku belajar fiqhul munakahat. Tahu betul. Syarat nikah apa? Rukun nikah apa? Oh, rukun nikah anai pengantin lanang, anai pengantin wadon. Kan konon. Iya. Oke, setiap satu rukun itu ada syaratnya tidak? Itu dipelajari. Oh, ada syaratnya. Di antaranya apa? Di samping Islam, baligh, ya kemudian berakal. Oh, tidak, baligh tidak termasuk, ya, baligh tidak termasuk. Nanti untuk saksi dan wali itu. Islam, berakal, kemudian apa? Tahaqququdz dzukurah. Pengantin lanang syaratnya kudu bener-bener lanang. Pengantin wadon syaratnya tahakkukul unusa kudu bener-bener wadon. Kula bengen waktu ngaji mikir. Cari gula kiai musannif ki kayaknya kurang pegawian temen ya. Iya, syaratnya pengantin lanang kudu bener-bener lanang. Syaratnya pengantin wadon kudu bener-bener wadon. Barang mari seng pondok balik ning umah kula nembe salut karo pengarang kitab. Ketika dalam takrib itu disebutkan tahakkukudz dzukura, tahakkukul unusa, itu luar biasa. Apa sih? Ana wong lahir ceprot lanang. Diarani ning wong tuwe arani bayi lanang. Waktu keka nyembeli wedhus loro, kekae bocah lanang. Bakal rayap tokokaken klambiye
wong lanang. Baranganan SMA ado karo umah malah njaluk ngontrak pertengahan tahun, mbuh salah pergaulan mbuh kepriben. Iya, ana pasar malam, marane pasar malam, ana tanggae pangling sengkaduan ke kaya tanggai sun, tapi masa iya dari sengkaduan ku disawang. Masya Allah, ayu luar biasa, bukan sekedar cantik, wis cantik bodinya seksi. Iya, sepotongan-potongan Nikita Willy lah, Nikita Willy. Iya, BMW bahenol montok wele-wele. Iya, sengkaduan tapi kunku barang wis parek papasan. Iya, nyata tanggai dewek madali. Masya Allah, siraku kesambet ningendek anang lahir lanang diarani arane bocah lanang dikekai wedhuse loro kekaane bayi lanang. Baranganan gede dadi donat dhuwur wadon ngisor sunat. Loh, inilah kemudian kenapa di dalam kitab ada syarat kudu nyata-nyata lanang, pengantin wadon kudu nyata-nyata wadon, aja sampai ketemu karo donat lo kan ngono lo. No, ini luar biasa ternyata. Jadi ulama itu betul-betul berpikir ketika menulis, belum lagi tirakatnya pun balik maning guyon bae beli peragat-peragat loh. Iya, bahkan ketika kemudian ada santri pulang ke rumah, misalnya aktif di politik praktis, ya, aktif di politik praktis, aja diaru-arui. Wow, sekarang kan ada provokasi seperti itu. Santri kira-kira aja politik, kiai aja melu-melu. No iya, aja melu-melu tapi dukungannya baik. No iya, aja melu-melu tapi dukungannya baik. Tadi golongan isun baik sing anu. Wah, siapa yang akan memperjuangkan tentang pesantren, madrasah, majelis taklim kalau yang membuat undang-undang itu legislatornya tidak ada output pesantren? Kalau kemudian pemegang kebijakan sebagai eksekutifnya, pelaksana kebijakan bukan alumnus pesantren, santri gua aja diblaweni aktif ning mekonon, apalagi kalau tujuannya demi limaslahatil ummah. Apa sih ning pondoke lo ngaji bab mekonon kuyong singarane ngaji fikihku, di samping fikhul ibadat, fikhul muamalat, fikhul munakahat, mereka faham dan belajar fikhul jinayat, belajar tentang politik, tentang hukum perundang-undangan, ada fikih siasah, ngaji sing arane kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Abdul Qudat Al-Mawardi. Syarat pemimpin harus seperti apa, siapa yang orang yang mesti kita pilih, kebijakan pemimpin harus bagaimana, belajar mereka. Makanya balik tekaning umat, Masya Allah, sing arane alumni pondok perang sae bisa kabeh. Ana wong keder politik milih siapa ya marketing kiai. No iya. Ana wong takon kawinane dinabang. Iya, ya marketing kiai. Segala sampai tekaning mangkat dagang mulai kapan ning kiai. Padahal kapan ning babkin beli kabeh belajar pengen ning pondok iku. Iya bakal babkin ki. Iya. No. Bon, jadi kitab takrib ini walaupun bentuknya kecil tapi luar biasa. Seluruh persoalan fikih hampir semuanya disinggung dalam kitab ini. Bab-babnya lengkap. Bab-babnya lengkap. Istamala ala jami'i abwabil fiqih wa mu'zami ahkami. Kebanyakan hukum-hukum yang ada dalam fikih, persoalan-persoalan fikih berkenaan dengan ibadah, muamalah, interaksi, baik itu jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan lain sebagainya, itu ada dalam takrib. Wis isinya hebat kaya konon, komplit kaya konon, ma'asuhulatil ibarah, bahasanya, redaksinya mudah dipaham. No, iya, kalimat-kalimatnya indah, susunannya bagus, coba enak dan tidak sedikit. Saya dulu di pondok itu ketika kalau di pondok kurang paham ya saya karena pengalaman pondok di daerah.
Jawa Barat itu hampir dikatakan ya hanya sebentar. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu umum. Santri menghafal itu bukan hanya Alfiyah, bukan hanya Jauhar Maknun, bukan hanya Amriti, Uqudul Juman, termasuk kitab-kitab nathar seperti takrib ini dihafalkan. Itu banyak. Enak dihafalkan, mudah karena kalimat-kalimatnya gampang, indah. Itu. Ila janibi ma intaza bihi min taksimatin maudu'iyah. Ditambah lagi keistimewaan kitab takrib ini, itu ada pembagian-pembagian yang bersifat tematik. Jelas fasal-fasalnya. Ini fasal tentang wudu, ini fasal tentang mandi, ini fasal tentang syarat sholat, ini fasal tentang, itu jelas tematik. Sehingga kalau kita ada persoalan tentang apa misalnya, persoalan tentang berjamaah, gulatane beli kangelan, langsung gulati fasal tentang kuduah, fasal tentang sholat jamaah, karena pembagian-pembagian tematis. Sehingga hal itu tusahhil 'alal mutafaqqihi fi dinillah idrakahu wastihdharah, memudahkan orang-orang yang berusaha memahami agama Allah ini untuk bisa menghadirkannya, bisa memahaminya. Wa yamtazu hadzal kitab ini juga punya keistimewaan yang tidak kalah dengan istimewa-keistimewaan yang sebelumnya. Apa? Allah Subhanahu wa taala menetapkan kitab ini diterima baik oleh umat Islam. Kitab ini diterima dengan baik. Coba kita perhatikan, fatajid tullabal ilmi wal ulama, para pencari ilmu, bahkan para ulamanya, semua menghadap, semua mempelajari, semua mengajarkan, memahami, menghafalkan, bahkan yang keilmuannya itu tingkat tinggi, bahkan berusaha untuk ikut berkhidmat dengan membuat catatan yang kemudian menjadi syarah, menjadi hasyiah. Ini luar biasa. Tidak ada yang kemudian cobalah gawe tulisan tentang takrib, ngangus akilah. Enggak. Semua berebut apa? Berebut tabarruk karo kitab ini. Berebut tabarruk. Maka kita temukan ya, kiai-kiai NU itu banyak yang menjadikan kitab takrib ini sebagai wiridan. Tadi wiridanku dudu padu astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, subhanallah saja. Wiridan itu amalan yang kita lakukan dengan rutin, itu namanya wiridan. Itu wiridan. Bukan hanya zikir, bukan. Itu kita temukan di Babakan Ciwaringin, kita angkat pesan-pesan dan Cirebon. Di Babakan Ciwaringin kita temukan Allah yarhamu Mbah Kiai Mas Duki Ali, itu semasa hidupnya wiridan takrib. Kiai Mas Duki Ali wiridan takrib. Di Sarang guru saya Allah yarhamu Mbah Kiai Abdurrahim Ahmad, pamannya Mbah Maimun, itu wiridan takrib. Dan di banyak pesantren yang lain dibuat wiridan. Apa sih? Yang ini kita berkah loh. Kita bukan kitab sembarangan. Ini kita berkah. Mudah-mudahan dengan kita mengajinya, mempelajarinya, memusyawarahkannya, kita juga ketempelan barokahnya. Loh kan konon. No. Walamma kana hadzal mukhtasaru qasiran ala dzikril ahkamil fiqhiyyah duna ta'arrudi li adillatiha. Lah, karena kitab yang ringkas ini terbatas, qasiran itu ya, terbatas, hanya menyebutkan hukum-hukum fikih duna ta'arrud, tanpa menyinggung dalil-dalilnya. Hanya hukum, wudu syaratnya ini, fardunya ini, yang membatalkannya ini, sunnahnya ini, makruhnya ini, hanya hukum-hukumnya saja. No. Orang kalau keluar mani maka wajib ini, yang haram dilakukan ini, hanya berbicara tentang hukum duna ta'arrudi li adilatiha, tanpa sedikit pun menyinggung tentang dalil. Kan tidak ada dalilnya. No, bahwa syarat wudu itu ada sekian, dalilnya ini, Qur'annya ini, iya kan? Di takrib tidak ada. Ketika berbicara tentang air, hanya dikatakan air itu ada yang mensucikan, ada yang hanya suci tapi tidak mensucikan. Tapi dalil yang menjelaskan tentang kesucian dan air bisa mensucikan mana? Nggak ada. Tidak disinggung tentang dalil. Sedangkan
Kata beliau, Profesor Mustafa Dib Al-Bugho, sedangkan hari ini para pencari ilmu, mereka punya minat dan keinginan untuk bisa mendapatkan hukum agama itu berdasarkan dalil. Dikuatkan dalil. Teman-teman kita yang sebelah kan seperti itu. Setitik-setitik, dalilnya mana? Nggak ada dalil. Kullu bid'atin dhalalah. Masya Allah. Iya. No. Padahal kalau berbicara tentang dalil, NU itu gudangnya dalil. No. Di NU ulama yang hafal ribuan hadis banyak. Lah mereka kan hafalnya cuma kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya. Tadi apa maning? Iya. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Iya, dalilnya. Loh. Oke lah, kita layani mereka. Kita layani mereka. Maka kitab ini berbeda dengan komentar-komentar kitab takrib yang lain. Karena apa? Karena kitab ini hanya menghiasi kitab takrib ini dengan dalil-dalilnya. Makanya diarani tadhib. Tadhib itu dari kata dhahaba, asal maknanya menyepuh dengan emas. Jadi kitab takrib ini disepuh dengan emas. Apa bentuk penyepuhannya? Disebutkan loh, Al-Qadhi Abu Syuja ketika menjelaskan hukum, beliau tidak asbun, tapi ini loh Qur'annya, ini loh hadisnya, ini loh ijma' ulamanya. Sehingga apa? Sehingga kitab ini akan saya persembahkan kepada para pemuda muslim, para cendekia, para yang terdidik, para pakar fikih, yang belajar fikih, yang insya Allah kitab ini akan dicintai oleh semuanya, akan disenangi oleh semuanya, dihias dengan dalil-dalil, sehingga kita dalam beragama ini mantep, yakin. No, dalam bersyariat kita bertambah yakin, dalam akidah kita bertambah mantap, dalam beragama kita bertambah waspada, dalam ibadah kita bertambah tenang karena tahu dalilnya. Kita kan kadang-kadang repot ngaji sapinah ning sepinah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah itu salah satu ayatnya Fatihah. Ketemu dengan tetangga sebelah, kamu sholat baca Fatihah ada bismillahnya, itu dalilnya mana? No, iya. Dalilnya wa bismillahirrahmanirrahim ayatun. Itu sih bukan dalil, itu sih tulisan ulama. Qur'annya mana kalau ada, hadisnya mana? Kemudian mereka bisa mendatangkan loh, kalau saya sholat tanpa bismillah, ini loh hadisnya. Kan gelagapan kita. Tapi dengan mengaji kitab takrib ini, dengan mengaji kitab at-tadhib ini, kita nggak bakalan lagi insya Allah seperti itu. Ketika ditanya dalilnya, sholat kita pakai bismillah, kilo hadisnya, kilo praktek kanjeng Nabi, ini loh pendapat ulamanya. Sehingga apa? Dalam menjalankan ibadah kita tenang karena kita tahu dalil. Sementara kita dibid'ah-bid'ahkan gara-gara apa? Gara-gara kunut. Maka dengan mengaji kitab ini, karena ini adalah fikih Syafi'i, ada kunutnya, kita tahu hadis tentang kunut. Ini loh hadis kunut. Kalau Ramadan di separuh terakhir witir itu ada kunutnya, ini loh dalilnya. Ibadah kita semakin tenang. Wastiqamatan fi tasarrufatihim wa muamalatihim. Kemudian tindakan-tindakan kita, interaksi kita dengan orang lain, utamanya yang berkenaan dengan masalah jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, itu lurus karena sesuai dengan aturan. Wa kana fadlullahi ta'ala alayya kabira. Ila huna waqafna wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal